Apakah kamu pernah mendengar dan melihat satwa yang satu ini? Ternyata satwa ini sudah terancam punah dan banyak diperdagangkan ilegal di seluruh dunia. Mari kita berkenalan dan mengulas fakta menarik satwa yang satu ini. Terenggiling. Nama terenggiling yang kita kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang berarti sesuatu yang berguling atau menggelinding. Makna tersebut berkaitan dengan salah satu sistem pertahanan satwa yang membuatnya dapat menggulung badan dan menggelinding ketika dirinya terancam. Bergulung dan berbau menyengat. Ketika terancam, terenggiling akan menggulung tubuhnya seperti bola. Cara ini akan melindungi dirinya dari serangan predator. Pertahanan lainnya yang dimiliki terenggiling adalah bau yang menyengat. Bau ini dihasilkan oleh kelenjar di bawah ekornya. Bahkan baunya lebih kuat dari bau sigung. Memiliki sisik yang keras. Sisik terenggiling terbuat dari keratin yang sama dengan kuku manusia. Sisik ini menutup seluruh tubuhnya kecuali bagian bawah dan menyumbang sekitar 20% berat badan terenggiling. Sisik yang keras dan bertumpang tindih mampu melindunginya dari serangan predator sebagai bentuk pertahanan diri. Ironisnya, pertahanan diri ini tidak melindungi mereka dari manusia. Posisi defensif terenggiling justru membuat mereka lebih mudah ditangkap dan diambil manusia di alam liar. Karena jika berada di tempat yang datar, terenggiling hanya akan menggulung tubuhnya dan terdiam, sehingga manusia lebih mudah untuk menangkapnya. Mampu memakan 70 juta semut dalam setahun. Sebagai spesies pemakan serangga, makanan utama terenggiling adalah semut. Dengan indera penciuman yang tajam, terenggiling dapat mendeteksi sarang semut dan gundukan sarang rayap dari jarak jauh. Umumnya, terenggiling mengonsumsi hingga 200.000 semut dan rayap dalam sehari. Artinya, ia mampu memakan lebih dari 70 juta serangga dalam setahun. Terenggiling berperan penting dalam mengontrol populasi semut dan rayap, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem. Lidah panjang dan tidak memiliki gigi. Terenggiling memiliki lidah yang sangat panjang, bahkan bisa lebih panjang dari sepertiga panjang tubuhnya. Selain panjang, terenggiling juga memiliki lidah yang lengket. Lidah yang panjang dan lengket ini sangat berguna untuk menangkap dan mengambil semut dan rayap. Ketika tidak digunakan, lidahnya akan tersimpan dalam rongga di bagian dada, menempel pada dinding perut. Hal ini memungkinkan karena akar lidahnya tidak melekat pada tulang, namun berada pada rongga di dada. Untuk menggapai makanannya, terenggiling dapat menjulurkan lidahnya hingga 40 cm dengan diameter hanya 0,5 cm. Karena tidak memiliki gigi, terenggiling tidak mengunyah makanannya di mulut. Dan uniknya, terenggiling akan menelan batu kerikil kecil untuk membantu menghancurkan makanan di dalam perutnya. 8 spesies terenggiling tersebar di Afrika dan Asia. Terenggiling tidak terlalu dikenal luas selain di benua Asia dan Afrika. Pasalnya, dari 8 spesies terenggiling, 4 spesies hanya terdapat di benua Asia, dan 4 lainnya di benua Afrika. Dari 8 spesies terenggiling diantaranya adalah terenggiling Tiongkok, Manis pentadactyla. Terenggiling India, Manis crassicaudata. Terenggiling Filipina, Manis culeonensis. Terenggiling Sunda, Manis javanica. Terenggiling pohon perut hitam, Vataginus tetradactyla. Terenggiling tanah raksasa, Smutsia gigantean. Terenggiling tanah, Smutsia teminski. Terenggiling pohon perut putih, Vataginus tricuspis. Di Indonesia, terutama wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, merupakan daerah penyebaran alami bagi terenggiling Sunda. Masyarakat Jawa Barat mengenal mereka dengan sebutan pising. Masing-masing spesies juga memiliki habitat yang berbeda. Beberapa merupakan pemanjat andal yang dapat memanfaatkan ekornya untuk mencengkram batang pohon.
Terenggiling yang bersifat arboril akan membuat sarangnya di atas pohon. Sebagian lainnya lebih banyak tinggal di tanah dan membuat sarang dengan menggali hingga kedalaman 3 meter. Mamalia paling banyak diperdagangkan secara ilegal. Terenggiling adalah mamalia yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di seluruh dunia. Diperkirakan puluhan ribu terenggiling diselundupkan setiap tahunnya. Bahkan Organisasi Konservasi Dunia IUCN memperkirakan 1 ekor terenggiling diambil dari alam liar setiap 5 menit. Aspek utama yang membuatnya gencar diburu adalah kepercayaan bahwa sisiknya merupakan bahan resep pengobatan tradisional. Sementara itu, dagingnya dimasak sebagai hidangan. Di Indonesia, perdagangan terenggiling adalah tindakan ilegal yang hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018. Kedelapan spesies terenggiling masuk dalam kategori IUCN, Red List of Threatened Species, yang membutuhkan perhatian konservasi. Berdasarkan penilaian pada tahun 2019, 3 terenggiling Asia, yakni terenggiling Cina, terenggiling Sunda, dan terenggiling Filipina, masuk dalam kategori kritis atau critically endangered, CR. Sementara terenggiling India berstatus terancam atau endangered, EN. Di sisi lain, 2 dari spesies terenggiling Afrika, yakni terenggiling pohon perut putih dan terenggiling tanah raksasa berstatus terancam, IEN. Sementara 2 spesies terenggiling Afrika lainnya masuk ke dalam kategori rentan atau vulnerable, VU. Status konservasi terenggiling yang mengkhawatirkan ini tak terlepas dari tingginya aktivitas perdagangan ilegal yang mengancam keberadaan mereka di alam liar. Oleh karena itu, terenggiling memiliki hari perayaan dunia. UN Environment Program, UNEP, memperingati keberadaan terenggiling melalui Hari Terenggiling Sedunia atau World Pangolin Day yang jatuh pada hari Sabtu ketiga setiap bulan Februari. Peringatan tahunan ini merupakan salah satu bentuk upaya konservasi terenggiling. Tujuan utamanya adalah memperkenalkan masyarakat global kepada terenggiling dan meningkatkan kesadaran kolektif mengenai ancaman bagi eksistensi spesies ini. Demikian pengenalan dan ulasan fakta menarik tentang terenggiling. Mari kita jaga kelestarian satwa ini, karena mereka adalah bagian penting dari ekosistem. Semoga terhibur dan menambah wawasan.